Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Kita semua sama-sama menantikan acara pada tanggal 25 Agustus di Kesultanan Banten. Dan ini kita harapkan dari pihak penyelenggara, Ketua Panitia Tubagus Imam Ibrahim, salah satunya, dan semua yang terkait ini bisa imbang, tidak memihak pada salah satunya. Dan meskipun memihak, nanti pada acara itu harus berimbang dan adil. Nah, ini para panitia, khususnya Tubagus Imam Ibrahim, harus menyampaikan kepada orang-orang, kepada publik, bahwa ini jelas adil dan berimbang. Karena bantahan, karena tudingan dari pihak, kita tahu yakni pihak dari Kiai Haji Imad mengatakan ini tidak berimbang. Nah, tudingan tersebut dari pihak Kiai Imad harus sebenarnya apa? Yang tidak imbang itu apa? Dan dari video yang saya lihat antara Tubagus Imam Ibrahim dan Gusmar di saat komunikasi streaming ya. Nah, saya lihat dari apa yang disampaikan Tubagus Imam Ibrahim itu sudah sesuai. Seharusnya memang demikian. Jadi saya akan putar beberapa dan lihat sampai akhir ya. Kita lihat video dari Tubagus Imam Ibrahim. Abuya Qurtubi sebagai peneliti, beliau saya sudah tekankan, baik saya komunikasi kepada beliau, Kiai Qurtubi, atau kepada Kiai Imad, kalau antum kalah bagaimana? Dua-dua gentle, fair. Kiai Qurtubi mengatakan, kalau saya kalah, saya taslim kepada Kiai Imad. Oke. Tapi tak sampaikan kepada Kiai Imad, kalau beliau yang kalah, fair juga sebagai laki-laki, gentle katanya. Saya telepon Kiai Imad, salam dari Abuya Qurtubi, begini-begini. Siap Kang Tus, kata Kiai Imad. Tadi sore saya telepon beliau. Dari pernyataan Tubagus Imam Ibrahim ini, seakan-akan ini kan imbang dan adil. Tapi ini yang kurang memuaskan. Dari pertanyaan Gusmar, beliau mengatakan, ini fair tidak? Jika ini Tubagus Buya Qurtubi kalah, misal pihak dari Buya Qurtubi meskipun ada para habaib, jika mereka kalah, apakah Robitoh mengakui kekalahan mereka dengan perwakilan yang telah disampaikan? Kan begitu. Memang Ketua Panitia mengatakan kalau Buya Qurtubi kalah harus taslim kepada Ki Imad. Jika Ki Imad kalah, siap Kang Entus mengakui kalah. Kalau hanya Kiai Qurtubi dan Kiai Imad yang mengaku kalah dan mengaku menang, misal, ini kan harus adil. Dari pihak Robitoh mana? Kan seperti itu. Ini kan bukan Kiai Imad dan Kiai Qurtubi, tapi dari Robitoh. Ya, ini bukan saya merusak mau merusak acara ini ya, tapi menilai dari pihak sebelah begitu. Jika memang kita anggap harus berimbang, karena ini harus memuaskan dua belah pihak. Tapi seperti yang telah saya sampaikan, akhir-akhirnya ini tetap akan mukhtalafi. Ini tetap akan menjadi perbedaan. Seperti yang Tubagus Imam Ibrahim katakan. Tetap penelitian terus berlanjut, tidak berhenti sampai selesainya hasil perdebatan diskusi pada 25 Agustus. Masalah penelitian akan terus berlanjut oleh masing-masing pihak. Jadi jika ada yang mengatakan harus isbat, harus mengaku kalah, jika kalah, ini tidak akan. Kiai Qurtubi harus mengaku kalah kalau Kiai Imad menang. Kiai Imad menang harus mengaku kalah jika Kiai Qurtubi menang. Dari hasil debat, ini yakin 99,9% hasilnya perbedaan, hasilnya mukhtalaf.
Begitu. Tidak bisa dibatalkan dengan acara 25 Agustus itu, tidak cukup. Mengenai hal lain, kurang berimbang karena bukan atas nama Naat dan Robito, atau karena nasab Wali Songo juga dibahas, padahal ini khusus Robito, Habaib. Ini tidak masuk menurut saya. Bantahan dari beberapa orang di pihak sebelah, dari pihak Kiai Imad. Nah, jadi itu yang menurut saya masuk. Bukan ini antara Kiai Qurtubi dan Kiai Imad, tapi Kiai Imad yakni dan para habaib. Ini kan harus berimbang begitu. Dan dengan ketidakhadiran Habib Taufik ini juga menjadi salah satu alasan. Sebenarnya jika ketidakhadiran Habib Taufik ini menjadi alasan besar Kiai Imad untuk tidak hadir, ini seharusnya kita usahakan dari pihak Robito, para habaib, mendatangkan Habib Taufik. Ya, sekiranya beliau menyempatkan untuk hadir. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk berimbang. Ya, jelaskan alasan kenapa tidak berimbang menurut pihak Kiai Imad. Karena memang ada pihak dari Kiai Imad mengatakan ini tidak berimbang. Seakan-akan panitia penyelenggara lebih condong kepada para habaib. Ini harus jelaskan apa yang tidak berimbang. Dari para ketua panitia, dari para panitia penyelenggara mengatakan, menegaskan ini berimbang, harus disebutkan. Kiai Imad kan ketat ya dalam sangat selektif kepada nasab Ba'alawi. Standar Kiai Imad harus diterapkan juga kepada standar nasab Wali Songo. Itu baru fair dan gentle kan, fair and square. Iya. Nah, ini juga Kiai Imad ini sangat ketat dalam menyeleksi kesahihan nasab para habaib. Tentu dalam nasab para golongan yang lain ini harus sama diterapkan. Tidak boleh berat sebelah. Bukan hanya pada Wali Songo. Jika Kiai Imad menuding nasab habaib batal karena dengan metode yang beliau sebutkan tentang kesahihan nasab, ketetapan nasab, maka semua jalur nasab yang pada golongan lain harus sama. Bukan hanya pada Wali Songo ya. Karena ini keilmuan harus sama. Apa yang beliau yakini kepada habaib ya kesemuanya juga sama. Jadi jika ada yang mengatakan, oh ini kan khusus habaib yang mengaku-ngaku, kalau Wali Songo kan tidak mengaku-ngaku. Tapi dari segi keilmuan ini bukan masalah mengaku-ngaku. Kalau sah ya sah, mau mengaku atau tidak mengaku. Kalau tidak sah ya tidak sah, mau mengaku atau tidak mengaku. Iya. Dan ini yang unik Pak Gusmar, ini harus jadi catatan. Saya tanya kepada Maktab Daimi tentang surat edaran yang jadi landasan Bahar Smith menafikan nasab Wali Duriya Wali Songo. Apa kata Maktab Daimi? Itu surat edaran diedit. Bunyinya bukan begitu. Bunyinya adalah begini. Wali Songo adalah betul habaib min dzurriyyat Rasulullah, tapi untuk zuriatnya kami tawakuf. Tidak berani itsbat, tidak berani menafikan karena belum meneliti secara komprehensif data mereka. Itu bunyi aslinya. Videonya Habib Zain bin Smith. Bisa dilihat di YouTube. Sangat bijak beliau mengatakan. Artinya tidak tahu. Nah itu diedit rupanya. Kata Maktab Daimi ini, bukan saya ngomong. Orang Maktab Daimi bilang itu diedit. Yang diomongan Bahar itu hasil editan. Bukan dari kami. Ada lagi pernyataan dari Maktab Ad-Daimi mengatakan apa yang disampaikan Habib Bahar itu adalah hasil dari surat edaran yang telah diedit mengenai nasab Wali Songo dan para dzurriyyah. Jelas apa yang TB Imam Ibrahim sampaikan. Dalam surat edarannya mengakui kehabiban para Wali Songo, namun untuk anak keturunannya yang masa sekarang itu mauquf, tawakuf. Tidak berani menafikan, juga tidak berani menetapkan karena belum melakukan kualifikasi secara komprehensif. Nah ini seharusnya Maktab Ad-Daimi harus mencari gara-gara pembuat kegaduhan ini. Siapa yang mengedit, siapa yang melakukannya. Jika memang benar ada yang demikian. Jika memang benar terjadi hal demikian. Ada pengeditan surat edaran. Sehingga publik tahu. Tidak mengira-ngira, tidak menuduh, tidak mencurigai, tidak. Harus ada tindakan. Bukan hanya diam.
Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga pertemuan pada tanggal 25 Agustus ini memberikan banyak hasil dan memberikan banyak manfaat tentang masalah yang sedang menjadi polemik ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.